Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Aska Firman Putra dari S1 Teknik Elektro dari kelas EL4605 dengan NIM 1102223204. Di presentasi kali ini kita akan mempresentasikan tugas pra-UAS, yaitu dari bab 7 sampai dengan bab 13. Bab 7 ini kita akan membahas medan magnet. Yang pertama, medan magnet B sama dengan daerah sekitar benda bermagnet. Kutub magnet sama dengan daerah paling kuat kemagnetannya. Kutub-kutub magnet ada utara dan juga selatan. Arah medan magnet keluar dari utara menuju selatan. Kesatuan SI untuk medan magnet adalah Tesla. 1 Tesla sama dengan 104 Gauss. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua magnet terjadi karena di sekitar magnet terdapat medan magnetik. Selanjutnya ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz. Dia adalah seorang fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel Fisika bersama dengan Peter Zeeman pada 1902. Selanjutnya di bawah ini ada 3 contoh rumus dari gaya Lorentz dan tertera di gambar di bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 9. Bab 9 hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart menentukan nilai medan magnet yang dihasilkan di sekitar arus listrik. Medan magnetik pada muatan bergerak muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnet B. Muatan titik Q yang bergerak dengan kecepatan V akan menghasilkan medan magnet. Dan rumus ada di bawah yang sudah saya cantumkan di gambar tersebut. Medan magnet pada kawat berarus. Menurut Biot dan Savart, arus yang mengalir pada kawat ditinjau sebagai banyak elemen kecil arus yang mengalir pada elemen kawat. Dan di bawah adalah rumusnya. Dan di bab 10 kita akan membahas tentang hukum Ampere. Integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup sebanding dengan arus yang dilengkapi lintasan tersebut dengan arah medan magnet yang menyinggung. Dan juga rumus yang ada di bawah. Yang sekarang kita akan membahas tentang medan magnet di luar dan di dalam kawat panjang. Dan di sini sudah dicantumkan contohnya medan magnet di luar dan di dalam. Selanjutnya ada medan magnet pada silinder berongga dan seperti gambar di bawah dan juga beserta contoh rumusnya. Selanjutnya juga ada medan magnet pada silinder berongga dan kawat lurus panjang. Dan gambar di bawah menjelaskan rumus medan magnet pada silinder berongga dan kawat lurus panjang. Selanjutnya ada bab 11. Di bab 11 kita akan membahas tentang bahan magnet. Dipol magnet. Yang pertama, dipol magnet adalah batas tiap-tiap putaran tertutup dari arus listrik atau sepanjang kutub sebagai dimensi sumber. Yang kedua, medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet. Yang ketiga, simpul arus sama dengan dipol magnet. 4. Momen dipol magnet. Yang kelima ada sifat magnetik mikroskopik dari material adalah akibat dari momen magnet yang berkaitan dengan elektron-elektron individual. Yang keenam, setiap elektron dalam atom mempunyai momen-momen magnet yang berasal dari dua sumber, yaitu momen magnet orbital dan juga yang kedua ada momen magnet spin. Magnetization atau pemagnetan. Magnetization polarization adalah proses ketika suatu materi ditempatkan dalam medan magnetik akan menjadi magnet. Proses magnetisasi tergantung dari jenis bahan. Sifat bahan bermagnet. Dia ada 3, yaitu diamagnetik, paramagnetik, dan yang terakhir ada ferromagnetik. Selanjutnya medan magnet pada bahan dihasilkan oleh pensejarahan dipol magnet yang menghasilkan arus pada permukaan yang sering disebut arus permukaan atau arus magnetisasi. Selanjutnya ada kekuatan medan magnet. Yang pertama, besar medan magnet yang diberikan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere adalah B, satuan Tesla. Yang kedua, ketika bahan bermagnet diletakkan di dekat magnet eksternal, maka respon magnetisasi benda akan menjadi ambigu. Apakah sifat magnet berasal dari magnet internal atau karena magnet eksternal? Yang selanjutnya ada kuantitas kuat medan magnet didefinisikan sebagai H. Yang terakhir,
Alat untuk mengukur respon kemagnetan suatu benda dinamakan magnetometer. Selanjutnya, bahan magnet pada solenoida. Solenoida yang disisipi bahan magnet seperti gambar di bawah. Besaran magnetisasi pada bahan dipol magnet total per volume bahan. Besar medan magnet dengan bahan magnet. Selanjutnya ada di bab 12 hukum Faraday dan hukum Lenz induktor dan induktansi. Flux magnet. Medan magnet secara visual dinyatakan dalam garis-garis induksi magnet. Flux magnet jumlah komponen garis-garis induksi magnet yang menembus tegak lurus permukaan area atau A. Selanjutnya satuan flux magnet ialah Weber atau juga disebut dengan singkatan Wb. Maka satuan medan magnet 1 Wb per M2 sama dengan 1 Tesla sama dengan 104 Gauss. Selanjutnya ada GGL induksi percobaan Faraday. Yang pertama, induksi elektromagnetik timbulnya GGL akibat flux magnetik berubah terhadap waktu. Yang kedua, flux magnetik berubah terhadap waktu GGL induksi arus induksi jika rangkaian tertutup. Selanjutnya ada hukum induksi Faraday. Hukum Faraday sama dengan gaya listrik GGL sama dengan perubahan flux magnetik per satuan waktu untuk kawat yang terdiri dari N atau lilitan yang identik. GGL induksi bisa dicari dengan hukum Lenz. Hukum Lenz induksi yang dihasilkan harus melawan perubahan flux. 3 kemungkinan penyebab induksi tersebut ada di bawah. Selanjutnya, hukum Lenz. Ketika kedudukan magnet dan kumparan diam, tidak ada perubahan flux magnet dalam kumparan. Yang kedua, tetapi ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka timbul perubahan flux magnetik. Yang ketiga, dengan demikian pada kumparan akan timbul flux magnet atau flux induksi yang menentang perubahan flux magnetik semula yang menembus kumparan. Yang keempat, oleh karena itu arah flux induksi harus berlawan dengan flux magnetik semula. Yang terakhir, dengan demikian flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Di sini ada induktor dan induktansi bersama. Yang pertama, induktor. Yang pertama, semakin banyak jumlah lilitan dalam sebuah induktor, maka semakin bertambah juga nilai induktansinya. Yang kedua, fungsi induktor dalam rangkaian yaitu mencegah lonjakan arus yang tiba-tiba. Selanjutnya ada induktansi bersama. Induktansi bersama, timbulnya potensial listrik pada suatu rangkaian karena perubahan arus dari rangkaian lain. Yang kedua, apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus di dalam sebuah kumparan satu akan menghasilkan sebuah flux magnetik yang mengitari kumparan dua dan menginduksi GGL pada kumparan dua tersebut. Selanjutnya terakhir ada di bab 13. Di bab 13 ini kita akan membahas tentang induksi dan induktansi. Yang pertama, generator. Generator dan motor adalah dua contoh aplikasi yang penting dari GGL induksi. Sebuah generator adalah suatu yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua, sebuah motor adalah proses sebaliknya yaitu mengubah energi listrik menjadi mekanik. Dan di sini ada prinsip kerja dari generator. Yang pertama itu ada ketika loop berputar, flux magnet yang menembusnya berubah terhadap waktu. Hal ini menginduksi GGL dan arus pada rangkaian eksternal. Ujung-ujung loop dihubungkan dengan cincin yang berputar. Dan yang terakhir yaitu hubungan dengan rangkaian luar melalui sekat yang dibuat tetap pada cincin. Selanjutnya kita akan membahas tentang induktansi. Induktansi timbulnya gaya gerak listrik GGL di dalam rangkaian listrik karena perubahan arus yang disebabkan pengaruh medan magnet. Satuan SI atau satuan internasional untuk induktansi adalah L, ialah Henry atau P. Induktansi terbagi menjadi dua, induktansi diri atau self-inductance dan induktansi bersama atau mutual inductance. Induktansi diri yaitu timbulnya potensial listrik karena arus yang mengalir pada rangkaian. Induktansi bersama yaitu timbulnya potensial listrik pada suatu rangkaian karena perubahan arus dari rangkaian lain. Yang terakhir ada induktansi sendiri dan induktansi bersama. Yang pertama ada induktansi sendiri. Apabila arus berubah melewati suatu kumparan solenoid, terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduktansi GGL pada arah yang berlawanan. Yang kedua, yaitu jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan
induksi GGL dengan arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Yang kedua ada induksiansi bersama. Yang pertama ada apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus satu di dalam kumparan satu akan menghasilkan sebuah flux magnetik yang mengitari kumparan 2 dan menginduksi GGL pada kumparan 2 tersebut. Yang kedua, flux yang dihasilkan oleh arus satu adalah jika arus satu berubah, flux menjadi satu jika berubah. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Saya Muhammad Fadil Azka, Firman Putra dari L4605 mengucapkan terima kasih.